Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa itu raja yang sejati? Saya tidak akan berkhotbah tentang corona. Nanti Bapak Ibu muntah-muntah. Kenapa saya katakan muntah-muntah? Di situ bangun pagi buka WA corona, ketemu teman corona, ketemu pemain musik corona, ketemu pelayan ibadah corona. Corona seakan-akan lebih terkenal daripada raja yang sejati. Corona seakan-akan membuat kita lupa siapa Tuhan perlindungan kita. Tetapi hari ini saya memastikan Tuhan membuat corona tidak ada apa-apanya, amin. Raja yang sejati membuat corona tak berdaya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan demikian. Pertolongan Tuhan bukan menghalau ataupun meniadakan penderitaan. Pertolongan Tuhan menjadikan kita kuat ketika wabah datang, penderitaan datang. Amin. Seperti itu pertolongan Tuhan. Jadi dia seperti mengizinkan kita di dalam situasi sulit, agar dalam situasi sulit itu kita merendahkan diri dan meminta pertolongan sang raja itu. Saya mau mengatakan tidak ada iman yang dibangun dalam kesombongan, sehingga iman kita berkata Tuhan Maha Pelindung dan Maha Penyayang, maka virus corona tanpa perlindungan dari dokter dan anjuran apapun ditolak. Itu salah, Bapak Ibu. Amsal mengatakan orang bijak menghindari celaka, tetapi orang bodoh datang mendekatinya, maka celakalah dia. Kita datang ke sini bukan untuk mendatangi celaka, tetapi untuk berkata raja yang sejati adalah Tuhan perlindungan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Masih tetap dalam tema yang sama, satu hari menuntaskan penderitaan. Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Orang, mereka mengajukan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Bangsa Yahudi saat itu adalah bangsa yang sedang menantikan seorang raja yang disebut Mesias. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada olok-olokan terhadap raja yang sederhana itu. Raja yang meninggalkan singgasana dalam kemegahan dan kemuliaannya menjadi sama seperti manusia. Lihatlah 3 tahun pelayanannya. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang sakit kusta dia sembuhkan. Orang
yang mengaku raja itu. Dia menyembuhkan orang, dia membebaskan orang, dirinya tidak bisa dia bebaskan. Lihatlah orang Kristen itu, katanya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, katanya Tuhan yang maha penyembuh, katanya Tuhannya bisa menghalau penyakit sampar dan wabah virus. Di mana Tuhan kita saat ratusan, ribuan, puluhan ribu orang Kristen harus meninggal karena wabah itu? Mana identitas? Inilah Raja Yahudi. Mana definisi raja yang sejati? Orang akan selalu berpikir bagaimana dia terbebaskan. Maka yang membebaskan itu adalah Tuhan bagi dia. Ternyata raja yang sejati tidak seperti itu. Bisakah dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, lepaskan saya dari sini"? Bisa. Bisakah dia dengan kekuatan dan kekuasaannya berkata bahwa hari ini semua yang menistakan saya mati? Bisa. Bisakah dia berkata ataupun berbuat seperti Thanos, hanya menjentikkan jarinya, orang-orang yang menyalibkan dia mati seketika? Bisa. Tetapi raja yang sejati itu tidak seperti itu. Amin. Raja yang kita yakini itu tidak menggunakan arogansi dan kekuasaannya hanya untuk menunjukkan bahwa dia raja. Bapak Ibu, perlu nggak Presiden Jokowi mengatakan saya presiden? Tidak perlu. Membawa status legalitas dan angkuh arogansinya berkata, "Saya ini anggota dewan." Tuhan kita tidak perlu seperti itu. Raja kita tidak perlu seperti itu. Dia tidak perlu berkata, "Aku ini raja di atas segala raja." Tetapi raja yang sejati itu adalah yang turut merasakan hukuman rakyat yang berdosa. Amin. Amin. Raja yang sejati itu raja yang turut merasakan hukuman orang berdosa. Mengapa? Karena dia mencintai kita. Mengapa? Dia tidak ingin kita yang menderita. Perhatikan di ayat pertama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat. Pertanyaannya Bapak Ibu, Yesus yang melakukan segala macam kebaikan, yang menuntaskan persoalan rakyat saat itu, disejajarkan dengan para penjahat. Apakah dia pantas di situ? Tidak. Apakah dia harus sejajar dengan para penjahat itu? Tidak. Tetapi saya mau bertanya, apakah penjahat itu pantas di situ? Pantas. Apakah Bapak Ibu pantas untuk disalib? Pantas. Tetapi raja yang sejati itu meninggalkan singgasana dalam kemuliaan dan kemegahannya, menjadi sama seperti manusia. Hanya untuk apa? Menanggung derita setiap orang yang berdosa. Amin. Menanggung derita setiap orang yang berdosa. Hukuman apa yang layak pada kita? Saya masih ingat ketika saya masih SMP ataupun SD. Dan ini mungkin angkatan saya, kecuali Mbak Dia ya, karena orang tuanya sangat menyayangi dia. Mungkin tidak pernah dibuku. Nah, saat itu saya lupa ngasih babi makan. Bapak Ibu bisakah yang ditanya makan itu babi, bukan saya. Nanti saya pulang sekolah, orang tua ataupun tulang saya mengatakan, "Tahan, sudah makan babi." Bukan saya yang bilang belum makan. Anda makan apa? Bukan. Udah makan babi? Belum, tulang dipukul. Nanti langsung apa? Terus gimana lagi?
itu mengambil penderitaan kita, ditangguhkan kepadanya. Itu raja yang sejati. Amin. Amin. Saya percaya orang tua tidak akan terima anaknya diperlakukan buruk. Betul? Hah? Jadi saya sedikit agak menerima respon orang tua yang dihukum gurunya, orang tuanya mencopik guru. Agak sedikit, tapi nggak menerima betul. Tetapi kita lihat refleksi rasa kasih orang tua itu. Cuma caranya salah. Tuhan kita, udahlah seperti apa kata Gila. Jangan rindu itu berat. Tuhan ingin mengatakan, jangan ambil penderitaan itu. Penderitaan itu terlalu berat. Biarkan Raja saja. Amin. Biarkan Yesus saja. Bapak Ibu mau disalib? Mau. Betul? Saudara, saya selalu berpikir seperti ini. Oh my God, Tuhanku sungguh sangat luar biasa. Orang-orang pusing dengan keadaan dunia. Orang-orang sangat ketakutan dengan berita-berita yang sedang disebarluaskan. Saya mau mengatakan, Tuhanku sudah merasakan penderitaan. Saya pun harus siap. Amin. Amin. Tuhan kita sudah mengambil salib yang menakutkan itu. Saatnya orang Kristen menerima dan memikul salib dengan luar biasa. Halo, tidak ada bumi yang semakin baik, tidak ada hari-hari yang semakin dahsyat, tidak ada hari-hari yang semakin kacau. Penyakit sampah, bangsa-bangsa akan saling menjatuhkan, peperangan akan terjadi di mana-mana. Umat Tuhan, jangan gentar, jangan panik, jangan pusing. Raja yang sejati sudah mengambil pertama bagian penderitaan kita. Sudah mengambil Bapak Ibu. Yang guru hijau, Pak Sapani, Pak Sopani, Pak Sopani, Bu Aris menderita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mati masuk surga. Orang takut mati sekarang. Bang Popo saya telepon, Bang, siap melayani besok, dia lupa ibadah kita pagi. Jam berapa lah? Pikir pura-pura lupa ini. Jam berapa tanya ibadah kalang. Terus ini Bang Popo batuk apa ya? Sakit apa ya? Tapi dia bilang, buat melayani Tuhan harus siap. Sabtu kami ngumpul, Jumat kami ngumpul di sini. Pas itu WA, Bang, latihan berapa kali? Saya mau menerjemahkan. Mas Kohar tidak pernah menanyakan latihan berapa, selalu jawabannya siap. Lalu saya mulai mendefinisikan, oh iya, mengurangi volume pertemuan di luar 2 kali Mas, gak balas dia. Gak balas dia. Tapi saya mau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, mungkin kita khawatir, tetapi ingat, jangan mati karena kekhawatiran, jangan lemah karena ketakutan. Pak ini mengatakan, jika khawatir imun berkurang. Ya Bu ini ya, imun melemah. Yang diserang corona itu imun. Jadi Bapak Ibu harus bersukacita, menyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Raja yang sejati. Maka apa? Gairah di dalam tubuh, hormon kebahagiaan itu, imun itu memberikan kekuatan kepada kita. Karena apa? Raja yang sejati itu sudah mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepada. Yang pertama, mari kita belajar tentang Raja yang sejati. Raja yang sejati itu turut merasakan penderitaan atas hukuman kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, yakinlah penderitaan corona ini tidak sebanding dengan penderitaan kekekalan. Yang kita hindari adalah penderitaan kekekalan. Amin Mbak Lina. Haleluya. Yang kedua, cuma 2 poin saja. Jadi saya di WA, khotbahnya cepat. Siap, laksanakan bos.
Laksanakan puasa. Yang kedua, ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Bapak, ada nuansa teologis yang tinggi di sini. Mengapa saya katakan ada nuansa teologis yang tinggi? Ya Bapa, ampunilah mereka. Di dalam penderitaan seseorang, di dalam sakit hati seseorang, di dalam kekecewaan seseorang, tidak mungkin berkata, "Aku mengampuni mereka." Tidak mungkin. Kecuali situasi sudah mulai ada. Tetapi raja yang sejati adalah raja yang selalu memikirkan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Sekalipun rakyat mengolok-olok dia, sekalipun rakyat salibkan dia, para pemimpin memfitnah dan merekayasa, para prajurit mengolok-olok dia, wajar dia berkata, "Terkutuklah kalian." Tetapi raja yang sejati tidak akan berbuat seperti itu. Dia akan berkata, "Aku mengasihi mereka, ampunilah mereka." Karena apa? Karena raja yang sejati tidak akan berpikir tentang egonya sendiri. Raja yang sejati tidak akan berpikir tentang dirinya sendiri. Raja yang sejati tidak akan mengambil untung dari rakyatnya yang terlantar. Tetapi raja yang sejati akan memberikan kemerdekaan, kebebasan, peluang yang sangat luar biasa kepada rakyat. Saudara, ada dua ilustrasi yang saya mau katakan. Yang pertama, saya mengambil ilustrasi dari seorang wali kota Surabaya, namanya Ibu Risma, ya toh? Saat wacana dari pemerintah mengatakan social distance, Ibu Risma menanggalkan singgasananya hanya untuk memikirkan rakyat. Dia menyemprot semua kota Surabaya dengan disinfektan. Dia membeli tabung untuk sterilisasi. Dia membuat tempat-tempat pencucian tangan. Dia membuat dapur umum. Itu raja yang sejati, yang berpikir untuk rakyatnya. Bapak Ibu, raja yang sejati sudah mendahului hal yang terbesar dalam hidup kita. Tetapi raja yang arogan akan berkata, negeri ini akan terjangkit oleh virus corona dalam waktu 1 hari bisa 6.000. Menakut-nakuti, mengintimidasi. Dia nyaman di atas tempat duduknya yang empuk itu. Tetapi raja kita tidak menjadikan singgasana dalam kemuliaannya menjadi tempat dia bersemayam dan bersukacita, tetapi mengambil bagian di dalam kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Haleluya. Sekalipun karantina membuat kita seperti diintimidasi, tapi karantina tidak membuat kita menjadi orang-orang yang menderita, tetapi orang-orang yang merdeka.